Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 705 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 47a. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah pepatah mengatakan, "Don't judge the book from its cover," atau jangan menilai sesuatu dari kemasan luarnya. Pepatah ini sebenarnya adalah sebuah nasihat bahwa belum tentu kemasan yang jelek berarti isinya jelek. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang baik dan berharga hanya karena kita melihat kemasannya yang jelek. Filipus adalah salah satu murid pertama Tuhan Yesus. Setelah ia bertemu dan menjadi pengikut Yesus, ia berjumpa dengan Nathanael. Segera saja Filipus menceritakan kepada Nathanael bahwa ia telah bertemu dengan Mesias yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Namun Filipus segera saja menolak berita menggembirakan itu. Alasannya sederhana, karena yang dikatakan oleh Nathanael sebagai Mesias itu berasal dari Nazaret. Nazaret adalah kota kecil dan terpencil, bukan kota besar yang terkenal. Karena itu Nazaret bukanlah kota yang diperhitungkan akan menjadi tempat asal dari datangnya Mesias. Apalagi tidak ada satupun nubuat dari para nabi yang mengatakan bahwa Mesias berasal dari Nazaret. Orang Yahudi pun berharap, karena Mesias adalah tokoh yang besar dan mulia, kedatangannya berasal dari kota yang besar dan mulia juga, seperti Yerusalem. Oleh karena itulah Nathanael segera saja menolak berita yang dikatakan oleh Filipus, karena Yesus sang Mesias itu berasal dari sebuah kota kecil dan terpencil, yaitu Nazaret. Kota yang tidak punya daya tarik, kota yang tidak punya kehebatan untuk disebut sebagai asal dari datangnya keselamatan. Jalan salib bukanlah jalan yang indah dan menyenangkan. Dia adalah jalan yang penuh tantangan, rintangan, bahkan penderitaan. Itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang ingin menjadi muridnya haruslah ikut memikul salib dan menjalani jalan salib itu. Karena Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jika dilihat dari sisi manusia, tentu mengikuti Yesus bukanlah pilihan yang enak apalagi menyenangkan, karena harus menyangkal diri dan memikul salib.
Itulah sebabnya banyak orang tidak bersedia menjadi murid Kristus yang sejati. Seperti yang dikatakan Nathanael, dalam hatinya mereka mengatakan, apa ada kebahagiaan dan kesenangan dari hidup yang menyangkal diri dan memikul salib? Mereka tidak tahu bahwa dalam hidup yang mengikuti Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib, ada kesukacitaan besar yang disediakan Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Nazaret bukan kota yang megah dan besar dan indah, jalan mengikuti Yesus pun tidaklah jalan yang nampak gemerlap dan menyenangkan. Namun itu bukanlah alasan kita akhirnya menolak untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Justru pada ujung jalan yang tidak menarik itulah ada hal yang paling berharga, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Kita tidak akan mendapatkannya dengan menempuh jalan yang lain. Berat atau sulit? Ya, betul. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan dengan penyertaannya itulah kita dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita, sekalipun harus menyangkal diri dan memikul salib. Jangan terkecoh dengan kemasan. Sekali lagi, don't judge the book from its cover. Jalan mengikuti Yesus memang nampaknya penuh kesulitan. Sedangkan di sisi lain, jalan yang dunia tawarkan penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Tapi justru jalan mengikuti Yesuslah yang akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Sedangkan jalan mengikuti dunia berakhir dengan kematian kekal. Karena itu sambutlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ikutlah aku dan temukanlah kebahagiaan sejati di dalamnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau terus menguatkan kami untuk tetap menjadi murid Kristus yang sejati, dengan menyangkal diri dan memikul salib, sekalipun jalan itu bukanlah jalan yang nampaknya menarik. Tapi kami percaya, itulah jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.